Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 55. Melanjutkan cerita sebelumnya. Tapi Guan Feng ragu-ragu dan berkata, putri ketujuh, Dao Xing, meninggal lebih dari 60.000 tahun yang lalu. Ledakan. Pikiran Yu Yunxi berdengung, dan dalam sekejap, air mata berlinang di matanya yang indah. Dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan menangis, nenek, kamu pasti berbohong padaku, kan? Aku menghormatinya sebagai penguasa kekuatan tertinggi tingkat 8 ranah leluhur Tao, bagaimana guruku bisa mati? Guan Feng menunduk, menarik napas dalam-dalam dan berkata, putri, Dao King benar-benar telah jatuh. Yu Yunxi menekan kesedihan di hatinya, tersedak dan berkata, pengasuh, bagaimana tuanku meninggal? Apakah dia menyentuh penghalang alam leluhur Tao tertinggi selama kehadiranku, dan jatuh karena malapetaka? Mendengar ini, Guan Feng melambaikan tangan kanannya, dan setelah memasang penghalang kedap suara, dia berkata, putri, Dao King dibunuh oleh Kaisar Agung. Kaisar? Kaisar yang mana? Yu Yunxi menggigil, apakah itu ayahku? Ya, Guan Feng mengangguk. Mengapa? Yu Yunxi mengaburkan pandangannya dengan air mata, mengapa ayahku membunuh tuanku? Putri tujuh, ceritanya panjang, dengarkan bawahanmu perlahan. Guan Feng berkata jujur. Lebih dari 60.000 tahun yang lalu, penguasa istana Kuil Tianmen lebih baik mati daripada menikah dengan kaisar, jadi kaisar membentuk aliansi dengan sekte Elysium dan bersama-sama menyerang Kuil Tianmen. Dao King Dazun ternyata adalah adik dari leluhur bintang 4 seni dari istana Tianmen, jadi Dao Xing Dazun membantu Kuil Tianmen berperang dengan dinasti leluhur Sisu dan Dewa Elysium. Akhirnya, Kuil Tianmen dihancurkan, Dao King Dao Xing sendirian membunuh Zulong, wakil penguasa wilayah bintang binatang Kuil Tianmen, dan penyembah Helian Mengde bersama. Kemudian, setelah ditangkap oleh kaisar, dia terbagi menjadi beberapa bagian dan mati. Mendengar ini, Yu Yunxi tampak kehabisan tenaga, tergeletak lemas di tanah, melolong. Bagaimana ayahku bisa begitu kejam? Bagaimana ayahku bisa membentuk aliansi dengan sekte Elysium? Kaisar ayah tahu bahwa sekte Elysium adalah sekte dengan sifat manusia yang terdistorsi. Bagaimana bisa kaisar ayah pergi dengan sekte Elysium? Wow! Dan Tan Yun, jika dia tahu bahwa Kuil Tianmen dihancurkan, betapa sedihnya dia. Yu Yunxian mengangkat kepalanya samar-samar dengan air mata, dan menatap Guan Feng, Tuan Istana Fang Zixi, dan domain bintang 4 seni Agung Dao Kun, dan Xin Bingxuan, apakah mereka bertiga masih hidup? Yu Yunxi tahu bahwa ketiganya adalah orang-orang yang paling disayangi Tan Yun, jadi dia bertanya. Oh, Guan Feng menghela nafas, seharusnya semuanya mati. Pada saat itu, dikatakan bahwa ayam dan anjing yang disembelih di Kuil Tianmen tidak ditinggalkan, dan mereka tidak akan pernah bertahan hidup. Jika mereka bertiga benar-benar mati, betapa sedihnya dia. Yu Yun bergumam pada dirinya sendiri, menantikannya, pengasuh, mayat tuanku, bisakah aku melihat kuburannya? Tidak, Guan Feng berkata dengan jujur, Dao Xing tidak memiliki tulang, dan jiwa serta janinnya dihancurkan. Putri tujuh, ada slip giok di sini, yang diberikan kepadamu oleh Tuan Dao Xing di depan Kuil Tianmen. Dia dengan sengaja menjelaskan kepada bawahannya bahwa meskipun bawahannya mati, dia tidak dapat menunjukkan slip batu giok itu kepada siapapun. Dia juga mengatakan bahwa ada kebenaran tentang kematian ibumu dan pengalaman hidupmu. Yu Yunxi mengulurkan tangannya untuk mengambil slip giok, menahan kesedihan dan berkata, pengasuh, aku sedang dalam kekacauan. Aku ingin sendirian, tidak ada yang penting, tidak ada yang terlihat. Setelah meninggalkan kalimat, Yu Yunxi memasuki aula utamanya, menutup pintu aula, mengatur penghalang, dan melepaskan indera ilahi ke dalam slip giok. Tapi lihat slip giok mengatakan, Sier, murid guru yang baik, jika kamu pergi ke Kuil Tianmen untuk gurumu kali ini, kamu harus setuju untuk menjadi guru, jangan sedih, jangan sedih. Tubuh Yu Yunxi bergetar dan dia meneteskan air mata, terus menonton. Sier,
Jika gurunya pergi, satu-satunya hal yang tidak bisa melepaskan guru adalah kamu. Sebagai seorang guru, aku sangat ingin melihat suatu hari nanti, kamu dan Yuner akan bisa menikah. Aku takut menjadi guru, aku tidak bisa melihat hari itu. Sier, ada satu hal lagi. Mengenai pengalaman hidupmu, kemungkinan besar kamu bukan putri kandung Kaisar Sisu. Ketika kamu dan Yuner meninggalkan dinasti leluhur Sisu, guru itu mendengar percakapan antara Kaisar Agung Sisu dan yang disebut kakekmu. Hanya karena guru, pelaku sebenarnya yang membunuh ibumu adalah Kaisar Sisu, dan yang disebut kakekmu sama sekali bukan kakekmu yang sebenarnya. Begitulah yang terjadi. Ibumu sebenarnya adalah iblis di lautan yang ganas, putri dari Raja Iblis yang jatuh di masa lalu, yang berarti kakekmu yang sebenarnya adalah Raja Iblis. Saat itu, ibumu dan tunangannya meninggalkan domain iblis bersama-sama dan muncul untuk bermain di lautan iblis, tetapi mereka bertemu dengan Kaisar Sisu. Kaisar Sisu membunuh tunangan ibumu, merampok ibumu, dan memenjarakan ibumu di istana leluhur Sisu. Hanya 1 bulan kemudian di tahun yang sama, ibumu hamil. Baru setelah melahirkanmu dia berpikir bahwa dia akan menghadapi noda Kaisar Sisu dan penindasan Kaisar Liu sebelum dia menemukan kesempatan untuk bunuh diri. Saya memilih untuk mengakhiri hidup saya. Setelah ibumu meninggal, Kaisar Agung Sisu memandangmu seolah tidak ada sihir di tubuhmu, jadi dia yakin bahwa kamu adalah putrinya. Pada saat yang sama, dia merasa kasihan pada ibumu, jadi itu sebabnya dia lebih mencintaimu. Adapun kakekmu, dia hanyalah Kaisar Agung Sisu, yang dengan sengaja menemukan seseorang untuk berpura-pura, dan dia tidak memiliki hubungan darah denganmu. Sier, kamu tumbuh bersama guru. Setelah mendengar percakapan antara Kaisar Sisu dan kakek palsumu, guru tiba-tiba teringat bahwa kamu sering bermimpi ketika masih kecil. Gambar yang kamu impikan adalah iblis. Jadi, sebagai seorang guru, saya curiga bahwa Anda kemungkinan besar bukan darah dan daging biologis Kaisar Sisu. Seharusnya ibumu yang menggunakan teknik unik iblis untuk menekan sifat iblis Anda ketika dia mengandung Anda, membuat kamu terlihat seperti orang normal. Kamu tidak akan ditemukan oleh Kaisar Sisu. Tentu saja ini hanya tebakan untuk guru. Secara keseluruhan, Sier, ingat, jika kamu menemukan bahwa kamu adalah iblis, maka kamu harus menyembunyikan identitasmu dan segera melarikan diri dari dinasti leluhur Sisu. Perlakukan kamu dengan kuat, bunuh Kaisar Sisu, dan balas dendam ibumu dan ayahmu yang benar-benar meninggal. Jika kamu bukan iblis, kamu adalah darah daging Kaisar Sisu, Sier. Meskipun dia membenci Kaisar Sisu sebagai guru, dia masih ingin memberitahumu bahwa jika Kaisar Sisu benar-benar ayahmu, maka kamu benci dia dan kamu tidak bisa membunuhnya. Sier, aku sudah mengatakan apa yang harus aku katakan untuk menjadi seorang guru. Jika ada kecelakaan ketika kamu menjadi seorang guru, kamu berjanji untuk menjadi seorang guru. Jangan sedih, orang selalu mati. Kamu punya hidup terlalu lama untuk seorang guru. Satu-satunya harapan hidup untuk guru adalah membunuh Helian Mengde secara pribadi dan Zulong berkepala 9 dari kuil Tianmen. Jika guru gagal membunuh keduanya, Sier, di masa depan Anda harus membiarkan Yuner menggantikannya. Membunuh 2 binatang ini. Sier, hati-hati. Setelah membaca slip batu giok, Yu Yunxi sudah menangis. Ibu, mata berkaca-kaca Yu Yunxi mengungkapkan niat membunuh yang tak ada habisnya, dan sekarang dia menyimpulkan bahwa dia sama sekali bukan putri Kaisar Sisu. Terlebih lagi, Kaisar Sisu adalah pembunuh yang membunuh ayah kandungnya dan memaksa ibunya untuk mati. Berpikir untuk mengenali seorang pencuri sebagai seorang ayah selama bertahun-tahun, Yu Yun sangat marah sehingga dia gemetar hebat, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan seluruh tubuhnya benar-benar menjadi iblis. Rambut merah menari, mata merah, kesedihan dan kemarahan terungkap di pupil yang berkilauan dengan cahaya ungu monster. Suaranya serak, dan rambutnya mengeluarkan suara jahat. Aku, Yunxi, bersumpah atas nama iblis, suatu hari, aku akan membantai darah keluarga kerajaan leluhur Sisu, dan menghancurkan tubuh Kaisar Agung Sisu. Ribuan mayat yang rusak. Putri ketujuh, Kaisar mendengar bahwa Anda kembali. Dia datang mengunjungi Anda secara langsung. Saat ini, suara Guan Feng terdengar di luar aula. Mendengar ini, Yu Yunxi menahan kesedihan dan amarah di dalam hatinya, dan tubuh iblisnya kembali normal. Dia mengangkat penghalang, membuka pintu istana dan melangkah keluar. Sier,
Putri tersayang ayah, kemana saja kamu selama ini? Kaisar Shizu berpura-pura tidak senang, dan menegur, ada juga Shen Wuhou. Jika dia ingin mengajak Anda bermain, mainkan saja. Ini lebih dari 2 juta tahun. Yu Yunxi menatap Kaisar Shizu tanpa bicara. Melihat Yu Yunxi, yang matanya merah dan bengkak dan diam, Kaisar Shizu menghela nafas, Sier, apakah kamu menyalahkan ayahmu karena membunuh gurumu? Tidak, Yu Yunxi menggelengkan kepalanya, menghadapi musuh, dia masih berpura-pura berperilaku baik. Ayah, cerita tentang masalah ini, pengasuh sudah memberitahu putrinya, tuannya sendirian, tidak heran siapapun. Namun, bagaimanapun juga, dia juga tuan putrinya, dan putrinya masih sangat sedih. Kaisar Agung Shizu maju selangkah dan menepuk bahu Yu Yunxi, kamu bisa memikirkannya seperti ini, itu sempurna. Sier, aku sudah tidak melihatmu selama lebih dari 2 juta tahun, dan aku benar-benar lega melihatmu adalah tingkat kelima dari ranah suci Tao. Yu Yunxi menyeka air matanya, dan berkata, ayah, putriku lelah, dan aku ingin sendirian. Maukah kamu datang besok? Oke, Kaisar Shizu memandang Yu Yunxi dengan penuh perhatian, ayah akan pergi lebih dulu. Ya, Yu Yunxi menganggukkan kepalanya, dan setelah menyaksikan Kaisar Agung Shizu pergi, air matanya menunjukkan niat membunuh. Pengasuh, hari ini sang putri tidak sehat dan tidak ada yang terlihat. Nanti, kamu masuk. Setelah itu, Yu Yunxi berbalik dan memasuki aula, dan berkata dengan tegas, ayah, ibu, jangan khawatir, putriku harus membuat binatang buas seperti Kaisar Agung membayar mahal. Tidak lama kemudian, Guan Feng memberitahu penjaga yang menjaga mansion bahwa putri ketujuh datang ke aula utama setelah tidak meninggalkan siapapun untuk dilihat. Yu Yunxi bertanya, pengasuh, selama lebih dari 2 juta tahun ketidakhadiran saya, apakah ayah telah menambahkan lebih banyak pangeran dan putri? Guan Feng berkata dengan jujur, para selir dan selir bangsawan lainnya tidak melahirkan ahli waris, tetapi Permaisuri Liu melahirkan pangeran kembar 300.000 tahun yang lalu, yaitu pangeran ke-8 dan pangeran ke-9. Pangeran ke-8 bernama Yu Ling, dan pangeran ke-9 bernama Yu Feng. Yu Yunxi mengangkat alisnya, bagaimana kabar mereka berdua? Oh, Guan Feng menghela nafas, dan berkata, pangeran ke-8 dan pangeran ke-9 itu murahan dan melakukan semua hal buruk. Mereka tidak hanya menghina para wanita istana, tetapi juga sering membunuh dan merampok istri. Yah, begitu, kamu turun dulu, kata Yu Yunxi. 3 jam kemudian, bulan menjadi hitam dan angin kencang di malam hari. Kota leluhur Shizu di luar istana terang benderang. Xiao Yaoyuan adalah rumah bordil nomor 1 di kota leluhur Shizu. Pada saat ini, dalam akot yang sangat mewah, seorang gadis tahun kapulaga, meringkuk di sudut sofa dengan bunga pir di wajahnya, menatap ngeri. 2 pemuda yang hampir identik di akot memohon. Pangeran ke-8, pangeran ke-9, tolong biarkan aku pergi, aku benar-benar bukan orang dari negeri kembang api seperti ini. Pangeran ke-8 tersenyum cabul, ya, tentu saja pangeran ini tahu bahwa Anda bukan dari Xiao Yaoyuan. Sejujurnya, Xiao Yaoyuan dibuka oleh pangeran ini secara rahasia, hanya untuk merebut Anda gadis cantik seperti Anda dan memberikan pangeran ini untuk menemukan selamat bersenang-senang, hahaha. Tidak tahu malu, kalian berdua tidak tahu malu. Gadis itu menangis, bahkan jika aku mati, kamu tidak akan membiarkanmu menyentuhku. Ketika gadis itu tiba-tiba mengorbankan pedang dewa dan ingin bunuh diri, dia tiba-tiba memikirkan suara yang menyenangkan, jangan takut, aku akan menyelamatkanmu. Ledakan. Detik berikutnya, gerbang akot ditendang terbuka. Pangeran ke-8 dan pangeran ke-9 menengok ke belakang dan menemukan seorang wanita kulit hitam bertopeng berjalan masuk. Wanita bertopeng itu tidak lain adalah Yu Yunxi. Berani, pangeran ke-8 dengan tegas berkata, apakah kamu tahu siapa aku? Pompa. Sebelum pangeran ke-8 selesai berbicara, seorang wanita bertopeng melintas melewatinya, dan kepalanya terpenggal dalam cipratan darah. Memanggil. Yu Yunxi memegang pedang di tangan kanannya dan mengibaskan tangan kirinya. Gumpalan kekuatan leluhur menembus kepala terbang pangeran ke-8, dan jiwanya langsung hancur. Menonton adegan ini, gadis di sofa tercengang. Melihat mayat pangeran ke-8, pangeran 9 memucat ketakutan, dan aura raja leluhur memenuhi tubuhnya, dan dia ingin melarikan diri. Pompa.
Yu Yunsi melambaikan tangannya, dengan aliran darah di tangannya, menusuk dari tengah alis 9 pangeran dan menembus bagian belakang kepalanya. Berdebar. Pangeran ke-9 jatuh ke tanah tanpa memandangnya. Aku akan membawamu pergi. Sosok Yu Yunsi melintas, dia muncul di sofa, menangkap gadis yang tidak melambat, dan terbang keluar dari Xiao Yaoyuan. 1 jam kemudian, saat langit mulai cerah, Yu Yunsi diam-diam kembali ke istana, kediaman putri ke-7, dan menemukan Guan Feng. Putri, apa pesananmu? Guan Feng bertanya. Pengasuh, aku akan bertemu ayah dan ratuku besok. Aku harus pergi jauh. Aku tidak akan kembali dalam waktu singkat. Kamu harus berhati-hati, kata Yu Yunsi. Putri, kamu baru saja kembali, apakah kamu akan pergi lagi? Guan Feng tampak putus asa, Yu Yunsi dibesarkan olehnya, dan cintanya pada Yunsi telah melampaui cinta tuan dan pelayan. Ya, kata Yu Yunsi. Tapi putri, jika kamu pergi, Shen Wuhou akan kembali mencarimu, tetapi kamu tidak akan ditemukan, kata Guan Feng. Ketika Yu Yunsi memikirkan lautan iblis, Tan Yun mengambil inisiatif untuk membatalkan kontrak pernikahan, dan kemudian memikirkan fakta bahwa dia tahu dia adalah iblis. Sentuhan kesedihan tergambar di matanya yang indah, dan dia kembali normal. Tidak akan menemukanku lagi. Kamu memiliki konflik dengan Shen Wuhou. Guan Feng mengerutkan kening. Oh, Yu Yunsi menghela nafas, aku tidak punya hubungan dengannya. Putri, tapi bagaimana jika Tuan Shen Wuhou benar-benar menginginkanmu? Guan Feng bertanya. Dia tidak mau. Yu Yun berkata, pengasuh, aku lelah, aku ingin sendirian. Saat matahari terbit, Yu Yunsi telah tiba di luar istana Kaisar Agung. Sebelum memasuki aula, saya mendengar teriakan Permaisuri Liu dan raungan Kaisar Sisu. Wow, yang hebat, kedua anakku meninggal dengan sangat mengenaskan. Jangan menangis, apakah mereka bukan putraku? Apakah aku tidak sedih? Dengan cibiran di sudut mulut Yu Yunsi, dia kembali normal, berpura-pura terburu-buru, melangkah ke aula, menatap Kaisar Sisu yang berwajah merah, dan bertanya, ayah, mengapa wajahmu begitu jelek? Apakah ada yang salah? Oh, air mata mengalir dari mata Kaisar Agung Sisu, dan dia berkata dengan sedih, Sier, baru saja tadi malam, saudara ke-8 dan saudara 9 terbunuh. Apa? Yu Yunsi berpura-pura sedih, ayah, kamu harus menangkap pembunuhnya. Juga, adik ke-8 dan 9 kaisar bersaudara ada di istana tetapi terbunuh. Siapa yang begitu berani dan berani masuk ke istana?